Siapa sangka di balik deretan tim-tim besar seperti Prancis, Portugal, dan Spanyol, ada sebuah tim yang muncul dari bayang-bayang. Tim yang dianggap underdog tanpa bintang besar, namun akhirnya memenangi Piala Eropa 2004. Inilah kisah ajaib timnas Yunani yang membuktikan bahwa dengan kerja keras dan strategi yang tepat, bahkan yang terlemah sekalipun bisa menumbangkan raksasa. Ini adalah perjalanan luar biasa mereka. Piala Eropa 2004 di Portugal, tim yang tak ada dalam daftar favorit juara, Yunani, datang dengan ambisi besar. Pelatih Jerman Otto Rehhagel memimpin mereka dengan strategi yang sangat disiplin, pertahanan kokoh dan serangan balik mematikan. Meskipun di luar radar banyak orang, Yunani tidak datang dengan tangan kosong. Di laga pertama, Yunani menghadapi tuan rumah, Portugal. Portugal yang penuh dengan bintang seperti Luis Figo, Rui Costa, dan Cristiano Ronaldo diunggulkan untuk menang. Namun, Yunani mengejutkan dunia dengan kemenangan 2-1 yang tak terduga. Portugal mendominasi, tapi Yunani dengan disiplin pertahanan mereka mampu mencuri 2 gol. Semua orang terkejut dan para penggemar Yunani mulai percaya. Momen ini adalah awal dari kisah yang akan mencatat sejarah. Cristiano Ronaldo, аплодисменты от Моши Филиппе Сколари. Финальный свисток. Дагоракис протянул. Капитан Греков, это эти последние несколько секунд. Strategi Rehhagel benar-benar mengubah cara tim ini bermain. Fokus utama adalah pertahanan. Seluruh tim bertahan dengan rapat, tidak memberikan ruang bagi lawan. Dengan 10 pemain bertahan di belakang bola dan 1 pemain menyerang, mereka menciptakan tembok pertahanan yang sulit ditembus. Meskipun hasil pertandingan lainnya tak sepenuhnya sempurna, dengan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 hasil kalah atas Rusia, Yunani tetap melangkah ke babak gugur dengan kepercayaan diri yang tinggi. Mereka membuktikan bahwa tak selalu tim dengan bintang besar yang bisa mengalahkan lawan, tetapi tim yang kompak dan tahu betul cara bermain sebagai satu kesatuan. Η εθνική μας είναι στους 8. Αφήνει έξω από ό,τι φαίνεται τους Ισπανούς, η Ελλάδα και η Πορτογαλία στην επόμενη φάση. Η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία Di babak perempat final, Yunani menghadapi juara bertahan Prancis. Tim Prancis yang dihuni pemain-pemain bintang seperti Zinedine Zidane dan Thierry Henry. Semua orang mengira ini akan menjadi akhir perjalanan Yunani. Namun, mereka malah mencetak kejutan besar dengan kemenangan 1-0. Itu adalah hasil yang tak terduga, kemenangan yang mempertegas bahwa Yunani bukan hanya tim yang bertahan, mereka juga bisa menyerang dengan efektif. Gol satu-satunya datang dari Angelos Charisteas yang menjadi pahlawan Yunani. Charisteas, yang dikenal sebagai pemain dengan kekuatan udara, mencetak gol dengan sundulannya yang tepat sasaran. Ini adalah bukti betapa pentingnya peran setiap pemain, dari yang tak terduga hingga yang tampil luar biasa. Griechenland führt 1-0 gegen Frankreich. Semifinal menghadirkan ujian berat lainnya. Kali ini, lawan mereka adalah Republik Ceko. Setelah bermain imbang 0-0 di waktu normal, pertandingan masuk ke perpanjangan waktu. Tak ada yang mengira Yunani bisa menahan Ceko. Namun, mereka tetap bertahan dengan disiplin, dan akhirnya Traianos Delas mencetak gol di menit ke-105 plus 1. Gol yang membawa Yunani unggul dan akhirnya jadi penentu kemenangan yang membawa Yunani ke final dengan skor 1-0. Keberhasilan mereka di semifinal ini semakin mengukuhkan satu hal. Yunani bukanlah tim yang hanya bisa bertahan. Mereka punya mental juara. Setiap pemain memiliki peran penting. Dan tim ini menunjukkan bahwa bersama, mereka bisa menaklukkan siapa saja. It's an extraordinary story. They've done it. Di final, Yunani menghadapi tuan rumah Portugal untuk kali kedua. Tidak ada yang mengira tim yang sama yang mengalahkan Portugal di fase grup akan mampu menang lagi di final. Tapi itulah yang terjadi.
Yunani bermain sangat disiplin dan akhirnya mereka mencetak gol kemenangan melalui Angelos Charisteas di menit ke-57. 1-0. Sejarah tercipta. Sebuah gol yang tak hanya membawa Yunani meraih gelar pertama mereka, tapi juga mengubah pandangan dunia tentang sepak bola. Bahwa tim yang tidak diunggulkan pun bisa menjadi juara jika mereka memiliki strategi yang tepat dan persatuan yang kuat. Now, Charisteas, the run of the ball against Nuno Valera. Moments that won the match. The semi-final, they've got a goal here. The heading power of Charisteas. They've scored from a corner again. Pencapaian Yunani di Piala Eropa 2004 adalah bukti bahwa sepak bola bukan hanya soal bintang-bintang besar atau pemain individual. Itu tentang kerjasama, tentang disiplin, dan tentang memiliki strategi yang jelas. Tim ini menunjukkan bahwa dengan kesatuan, mereka bisa mengalahkan tim-tim besar, bahkan di laga final yang penuh tekanan. Keberhasilan mereka juga menunjukkan bahwa tak ada yang tidak mungkin di sepak bola dan dalam hidup. Dengan tekad, strategi, dan semangat kerja tim, segala hal yang kita anggap mustahil bisa terjadi. Suffered in his homeland, a remarkable renaissance. Here's for Ronaldo. Greece! Setelah kisah ajaib Yunani di Piala Eropa 2004, ada pelajaran penting yang bisa dipetik oleh timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 di zona Asia. Mungkin Indonesia tidak diunggulkan, tapi seperti Yunani, mereka punya potensi untuk meraih hasil yang tak terduga jika fokus pada kekuatan tim dan disiplin dalam bermain. Timnas Indonesia saat ini dipimpin oleh Patrick Kluivert, yang datang dengan visi untuk membangun sebuah tim yang kompak, tidak mengandalkan satu atau dua pemain bintang, tapi bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Ini mirip dengan apa yang dilakukan Yunani pada tahun 2004 di Piala Eropa. Sebagaimana Yunani menunjukkan, kerjasama tim yang solid dan strategi yang tepat lebih penting daripada sekadar memiliki bintang-bintang besar. Dalam kualifikasi Piala Dunia, Indonesia bisa mencontoh bagaimana Yunani meraih kemenangan besar lewat pertahanan yang kokoh dan serangan balik efektif. Patrick Kluivert dan tim asisten pelatihnya seperti Alex Pastur dan Denny Lanzaat sudah memulai proses ini dengan memantau pemain-pemain terbaik dan mengasah taktik yang akan diterapkan. Sebagaimana Kluivert mempersiapkan Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia, para pemain yang bermain di liga-liga luar negeri seperti Eliano Reinders, Tom Hay, Calvin Verdong, dan pemain diaspora lainnya memiliki peran penting dalam membentuk tim yang lebih kuat. Hal ini mengingat bahwa tim yang kompak dan disiplin, seperti Yunani di Piala Eropa 2004, dapat mengalahkan tim yang jauh lebih superior. Indonesia memang bukan favorit di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, sama seperti Yunani yang dianggap underdog di Piala Eropa 2004. Tapi, dengan strategi yang disiplin, semangat kerja tim yang kuat, dan taktik yang tepat, siapa tahu Indonesia bisa mengukir kejutan besar, seperti yang dilakukan Yunani saat menaklukkan Portugal, Prancis, dan Ceko. Timnas Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan sejarahnya sendiri jika mereka bisa bersatu sebagai satu tim, menjalankan strategi yang efektif, dan tak gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih unggul. Kejayaan Yunani mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola, segala hal mungkin terjadi. Semua bergantung pada kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang tak kenal menyerah. Seperti yang kita lihat di Piala Eropa 2004, timnas Yunani membuktikan bahwa tim yang bekerja bersama dengan kekuatan kesatuan dapat meraih hasil luar biasa. Pelajaran yang sama bisa diterapkan oleh timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya soal siapa yang memiliki bintang terbesar, tetapi soal bagaimana mereka bermain sebagai satu kesatuan dan seberapa kuat mereka dalam menjalankan strategi yang tepat.
Dengan Patrick Kluivert yang membawa visi baru dan pendampingan asisten pelatih yang berpengalaman, Timnas Indonesia memiliki kesempatan untuk membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia. Jika mereka bekerja bersama, tak ada yang tak mungkin. Timnas Indonesia, kalian punya potensi untuk membuat kejutan besar. Seperti Yunani di Piala Eropa 2004, kalian bisa mengalahkan lawan-lawan besar jika kalian bermain sebagai satu tim. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena setiap kejutan dimulai dari langkah kecil yang penuh tekad. Mari bersama-sama kita dukung dan beri semangat untuk Timnas Indonesia, karena keberhasilan tim ini adalah milik kita semua. Bersama, kita bisa mencapai impian besar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung kami agar terus memberikan informasi dan update terbaru seputar perjalanan Timnas Indonesia.